Setiap hari jutaan ton sampah terus dihasilkan di Indonesia. Sebagian berakhir di tempat pembuangan akhir yang kapasitasnya semakin penuh. Sebagian lagi mencemari sungai, laut, hingga lingkungan sekitar. Plastik menjadi salah satu penyumbang masalah terbesar karena membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai. Hingga kini persoalan ini belum sepenuhnya teratasi. Di tengah tantangan tersebut muncul sebuah harapan. Temukan sampah plastik yang selama ini dianggap tak bernilai justru bisa diubah menjadi bahan bakar minyak atau BBM. Di Sleman, Yogyakarta terdapat komunitas yang mengubah sampah plastik menjadi BBM bernama Yayasan Get Plastik. Dengan menggunakan mesin pirolisis, mereka mengubah plastik menjadi BBM solar, bensin, dan minyak tanah. Tak kaleng-kaleng berdasarkan uji coba laboratorium, hasil BBM dari sampah plastik ini sungguh mencengangkan. Jadi dari hasil uji lab kami itu BBM-nya udah diuji ke beberapa lembaga. Salah satunya biasanya kalau dilihat dari BBM, utama itu misalnya bensin, itu dilihat itu RON-nya. Nah kami itu uji juga ke Pertamina secara langsung. Nah di Pertamina itu, yang biasanya dilihat itu kalau dari BBM itu ada RON atau Research Octane Number. Nah, dari BBM sampah plastik punya Get Plastik itu, RON-nya di angka 92,3. Berarti itu setara Pertamax. Karena kalau Pertamax itu 92. Dan ini, BBM ini fresh langsung dari hasil mesin pirolisis, itu bisa langsung dipakai. Gitu. Nah, ini untuk yang dari BBM bensin. Terus untuk dari BBM yang solar, itu kami pernah juga uji ke beberapa lembaga. Ini salah satunya, biasanya dilihat itu dari setan number. Nah, di sini kalau yang dari riset itu setan index itu angkanya di 65,9. Ini setara dengan Pertamina Dex ataupun Dex Lite. Begitu. Kalau solar itu sudah banyak dipakai ke berbagai kendaraan. Founder kami itu pakai mobil dari diisi ke mobil Pajero, kemudian di Triton dan mobil-mobil lainnya. Bahkan di Bali itu kami punya kendaraan operasional itu dari mobil Chevrolet. Itu dari 2021 itu udah pakai BBM solarnya itu sampai sekarang dan alhamdulillah tetap aman dan lancar. Betul, yang penting kendaraannya memakai BBM solar tadi atau pakai bensin juga. Bahkan operator kami di sini itu pakai bensin dari sampah plastik di sini. Lalu bagaimana proses sampah plastik ini menjadi BBM? Sampah plastik tadi sudah kita masukin, kemudian kita panaskan menggunakan kompor. Jadi di sini sistemnya bukan pembakaran tapi pemanasan ya. Karena api tidak bersentuhan langsung dengan sampah tersebut. Setelah kita panaskan, plastik itu dia akan leleh nanti dan menghasilkan uap hidrokarbon. Uap itu yang kita tangkap di tabung siklon sini. Di sini ada filter. Iya. Lalu uap kemudian masuk ke pipa menuju ke tabung kondensor. Nah, di tabung kondensor ini berupa cairan liquid yang berupa BBM, dan kemudian kalau misalkan sampahnya lembab nanti akan ada kandungan airnya, dan kandungan air itu nanti akan ketemu di tabung separator air ini. Kita nyebutnya ini tabung separator air. Air sama minyak kan berat masanya beda, lebih berat air, jadi minyak yang di atas gitu. Kemudian ketika tabung ini penuh, minyak akan mengalir ke tabung selanjutnya, kita sebut ini tabung yang reaktor kedua. Tapi untuk mengetahui udah keluar outputnya BBM atau belum, kita tunggu di temperatur, biasa dicek di temperatur 300. Dan untuk satu kali proses ini kita biasanya cuman menghabiskan kurang lebih 3 kilo. Ya, jadi kurang lebih pakai gas melon ini satu tabung ini selama kurang lebih 4 jam itu. Kita bisa targetkan kurang lebih dari 14 kilo kurang lebih jadi 13,5 liter solar ya. Kalau untuk menghasilkan bensin, jadi kita bisa panaskan lagi untuk menghasilkan bensin di reaktor 2 sini. Jadi kita keluarkan dulu untuk mengetahui hasil dari pengolahan sampah tadi berapa liter. Nanti kita bisa masukkan lagi ke reaktor kedua sini. Dan di sini kita pemanasnya pakai heater, pakai listrik ya. Itu. Kita kalau bensin kan dari solar ya, kita panaskan lagi ke kurang lebih 10%-nya. Misalkan kita masukkan di sini 10 liter, itu bensin yang akan keluar nanti 1 literan. Ya, sisanya masih solar. Gitu. Makanya kan untuk harga sendiri bensin lebih mahal, lebih tinggi karena prosesnya lebih lama. Kalau yang pengalaman di rumah pirolisis di Jepuato ini,
dari ketujuh jenis sampah plastik, ada 2 jenis yang kami hindari. Kode nomor 1. Jadi kalau kita biasa lihat di segitiga, terus ada kodenya angka, adalah kode jenis-jenis plastik. Kalau kode angka 1 itu adalah jenis PET. Nah, jenis PET ini kami hindari supaya tidak masuk ke mesin. Karena ketika dia terolah, dia akan mengeluarkan serbuk putih. Nah, serbuk itu yang menyumbat sistem filter. Ketika filternya tersumbat, dia tekanannya kan jadi naik kan, karena gasnya nggak bisa kemana-mana. Nah, itu langsung menyalakan tombol keamanan. Jadi alarmnya akan nyala dan kompornya langsung mati. Dan lagi kode PET itu terutama yang botol air minum kemasan ya, itu masih punya nilai jual. Jadi kita arahin ke bank sampah. Yang kedua, jenis yang kedua adalah PVC. Kodenya angka 3 atau polyvinyl chloride. Jadi jenis plastik ini dia ada kandungan klorinnya. Dan kandungan klorin ini cukup korosif untuk logam, terutama untuk mesin ya. Selain nggak bagus untuk mesin, itu juga nggak bagus untuk kesehatan kita. Jadi sisa yang lain kayak misalnya yang HDPE, yang kayak itu botol itu bisa kita olah. Itu solarnya banyak karena dia densitasnya tinggi ya. Terus kemudian jenis berikutnya yang bisa kita olah di sini yang kode nomor 4 atau LDPE, contohnya kayak plastik kresek, bubble wrap. Kemudian plastik-plastik yang di snack itu bisa kita proses jadi kita olah dan jadi BBM. Kalau misalnya kita olah yang 10 kilo LDPE itu kalau di rumah pirolisis ini kita targetin jadi 9 liter solar. Kemudian kalau jenis plastik yang kode nomor 5, polipropilin, contohnya kayak bungkus mie instan, sedotan, gelas plastik, itu target kita kalau misalnya masuk 10 kilo, targetnya 10 liter. Kemudian jenis berikutnya yang bisa kita olah kode nomor 6 atau polistiren, dia contohnya kayak styrofoam. Styrofoam ini bisa berbentuk kemasan styrofoam itu, kemudian styrofoam yang untuk peralatan elektronik, ataupun styrofoam yang biasa untuk buah itu. Kemudian jenis terakhir yang bisa kita olah adalah jenis other atau dikategorikan sampah lain-lain. Contohnya kayak sampah plastik multilayer itu bisa kita olah. Namun rupanya BBM bukan tujuan utama dari Get Plastik. Namun edukasi ke masyarakat untuk peduli terhadap sampahnya lah yang menjadi fokus utama. Jadi kami dapat sampah plastik itu dari warga sekitar yang sudah mengelola sampahnya. Jadi mereka datang sendiri ke tempat kami untuk menyetorkan sampahnya. Dan kami tidak mengambil karena selain kami tidak punya transportnya juga kita coba ajak masyarakat untuk lebih bertanggung jawab. Kemudian kita juga dapat dari paguyuban RT komunal yang sudah mengelola sampahnya sendiri. Jadi mereka, Mbak minta tolong bisa nggak dibantu ngolah sampahnya, soalnya kami bingung mau buang kemana. Nah, kami bantu olah. Kemudian juga ada paguyuban bank sampah. Bank sampah kan ada beberapa jenis sampah plastik, ada beberapa jenis plastik yang nggak diterima pengepul kan. Nah, itu jadi masalah buat mereka karena numpuk di gudang. Nah, itu juga kami bantu olah. Selain itu juga ada komunitas misalnya tempat ibadah, misalnya satu gereja udah mengelola sampahnya. Nah, sampahnya bisa dibawa ke sini. Ataupun misalnya dari masjid sudah mengelola sampahnya juga, itu bisa dibawa ke sini juga. Itu pokoknya kami memfasilitasi siapapun atau lembaga manapun yang sudah punya kesadaran untuk mengelola sampahnya sendiri. Nah, ruang-ruang seperti ini yang kita butuhkan untuk bisa semakin menyebarkan itu tadi. Upaya-upaya dan gerakan yang diusung oleh Get Plastik, gerakan tarik plastik. Kami beri BBM hasil pengolahan sampah plastik untuk membantu kegiatan di sawah kayak traktor ataupun pompa air. Di Bali juga diberikan ke daerah sekitar, kan ada kelompok tani juga. Tantangannya yang pertama itu SDM dulu, karena nggak semua orang mau ngurusi sampah, gitu kan. Pemerintahan level terendah, misalnya di RT, itu belum ada kebijakan terkait tata kelola sampah. Ketika misalnya di RT ada kesepakatan warga, kita nyebutnya bukan peraturan RT ya, tapi kesepakatan warga untuk punya lingkungan yang lebih bersih dengan cara memilah sampah. Nah, ketika itu kesepakatan itu terjadi, maka itu adalah bentuk dukungan. Tapi kalau belum, kan itu jadi bentuk salah satu kendala juga. Nah, visinya Get Plastik kan sebenarnya ingin salah satunya ingin membebaskan Indonesia dari permasalahan sampah plastik ya, dengan gerakan tadi, gerakan tarik plastik. Jadi ketika gerakan ini sudah cukup masif kan akhirnya ada kebutuhan ya untuk sistem tata kelola sampah yang benar, kemudian ada
pengolahan sampahnya juga. Nah, harapannya ada dukungan dari berbagai pihak, tidak cuma pemerintah tapi juga perusahaan-perusahaan penghasil sampah kemasan plastik itu yang cukup bisa memberikan dukungan ke komunitas-komunitas yang siap mengolah sampah plastik di level-level akar rumput. Nah, ketika ada kolaborasi dari multi pihak seperti ini, harapannya Indonesia bebas sampah plastik itu akan bisa terwujud dengan dalam waktu yang lebih cepat dari yang kita harapkan seperti itu. Jadi ada pendanaan dari mungkin dari pemerintah ataupun CSR perusahaan, dan ada pengolah sampah, komunitas yang siap mengolah sampah plastik. Kemudian Get Plastik dengan riset dan pengembangannya bisa membantu memfasilitasi perakitan mesin pengolah sampah tersebut.